Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mas Yoga, gimana jawabannya yang mengatakan kuburan Nabi berada di dalam Masjid Nabawi? Kuburan Nabi ada di dalam Masjid Nabawi. Kenapa kalau di Indonesia kok dilarang, kalau di sana kok tidak apa-apa? Tidak secara ijtihad. Ya, terus dua lagi. Masjid Nabawi dibangun ketika beliau masih hidup, jadi bukan dibangun di atas kuburan. Terus ya ada pembatasnya juga. Yang terakhir, Nabi dikubur di rumahnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Kemudian halaman 180. Walau ma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah alaihi salatu wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza itamma biha kasyafaha. Dan bagi keduanya, yakni riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, lama nuzila bi Rasulillah, yakni ketika malakul maut hendak mencabut ruh beliau alaihi salatu wasalam, tafiqa yatarahu khamisatan lahu, beliau menjadikan pakaian yang bergaris, yatrahu melemparkan lahu ala wajhihi, wajah beliau ditutupi dengan kain yang bergaris. Fa idza utamma, kemudian ketika beliau tertutupi dengan kain tersebut, biha kasyafaha, beliau menyingkap kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalika, kemudian beliau bersabda, dan beliau dalam keadaan seperti itu, menahan rasa sakit ketika hendak dicabut nyawa beliau. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, beliau memperingatkan diri apa yang telah diperbuat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Walaula dzalika ubrisa qabruhu, kalau bukan karena perkara tersebut tentu kuburan beliau akan dinampakkan. Ghaira annahu khusya ayyuttakhadha masjida,
Selain sesungguhnya ditakutkan kuburan beliau akan dijadikan masjid. Akhrajahu. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, wa yuni an qaulihi fi akhirih, dan beliau mencukupkan dengan ucapan beliau di lafaz terakhirnya akhrajahu. Fala'allahu sabaku qalam. Anha ay Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lafaz lamma nusila bidhammin nuni wa kasriz za'i, dengan mendomahkan nun dan mengkasrah za. Ai nazala bihi malakul maut, yakni turun kepada beliau malakul maut, namanya Israel. Malakul maut. Ya pada lo ketika di sekolah Israel malaikat pencabut nyawa lo. Ya Mas Haris. Ya pada dikatakan seperti itu. Berarti sing bener tidak ada riwayat yang tetap bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Ada riwayatnya, cuma tidak tetap dari Nabi. Ada, insya Allah ada, cuma nggak tetap dari Nabi. Namanya Israel. Taufiqa bikasril fa'i, dengan mengasrokan huruf fa, wa fathiha, bisa juga di fathah. Taufaqa bisa, taufiqa ay ja'ala. Khomisah kisaun, ini satu pakaian lahu a'lamun, yang ada lukisannya. Ya, ay khututun, yani ada garis-garisnya. Iwtamma biha ay ghammathu fahtabasa nafsuhu anil khuruj, beliau menutupinya, kemudian wajahnya tertutupi dari penglihatan orang dengan sebab kain tersebut. Kasyafaha ay azalaha an wajhi asyarif, yakni beliau menghilangkannya, membuka tutup tersebut dari wajah beliau yang mulia. Faqala wa kadzalika, kemudian beliau bersabda, dan keadaan beliau dalam keadaan seperti itu, ay fi hadhil halati al kharijati, yakni dalam keadaan yang sakit tersebut, keadaan sakit, yuqasi syiddatan nasi, beliau menahan rasa sakit ketika ruh hendak dicabut. Yuhadziru ma sona'u ay la'anahum tahdhiran li ummatihi antas na'a ma sona'u, beliau melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, tahdhiran li ummati, sebagai peringatan pada umatnya, antas na'ama sunau, dari melakukan apa yang telah mereka lakukan, orang-orang Yahudi dan Nasara. Walaula dzalika ay laula tahdhirun nabi, kalau bukan karena peringatan Nabi alaihi salatu wasalam, mimma sunau wala'nuhu man fa'alahu, dari apa yang telah mereka lakukan, dan laknat beliau terhadap orang yang melakukannya. La ubarisa qabruhu ay la dufina kharija baitihi, tentu akan ditampakkan kuburan beliau, yakni la dufina kharija baitihi, beliau akan dikuburkan di luar rumah beliau. Khusya yurwa bi fathil kha'i, diriwayatkan dengan memfathah huruf kha. Khosya kha bil bina'i lil fa'il, membutuhkan fa'il. Fayakunul makna, nanti maka nantinya bermakna anna rasul, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam
walladzi amarahum bi adami ibrasi qabrihi. Sesungguhnya beliau lah yang memerintahkan para sahabat untuk tidak menampakkan kuburan beliau. Wa yurwa bi dhammil kha'i, juga diriwayatkan dengan mendhammah huruf kha, jadi khusya bil bina'i lil maf'ul, dimajhulkan, fayakunul makna, maka maknanya menjadi anna sahabata humul ladzina khasyu dzalika. Sesungguhnya para sahabat mereka itulah yang takut perkara tersebut. Falam yubarisu qabrahu, maka para sahabat tidak menampakkan kuburan beliau. Hadis-hadis seperti ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira orang-orang awam itu pernah membaca apa enggak? Ya Mas Yoga, kiai-kiainya yo mestinya pernah. Ya masa mondok puluhan tahun tidak pernah baca hadis ini, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tetapi mereka mungkin tetap ditutupi karena sebagai sumber pendapatan bisa jadi. Dan setiap ziarah itu kan butuh pembimbing, ya Banda? Pernah apa ora? Pernah ikut ziarah ora? Satu bis kan ada pembimbingnya, ada kiainya. Nah pembimbing itu kan dapat jatah. Dan hadis seperti ini nanti diberitahukan kepada umat dan arah untuk jatah loh. Allahu a'lam. Ya. Al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas. Anan Nabiya alaihi salatu wasallam kana hirson minhu. Sesungguhnya keberadaan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau itu hirson minhu, keberadaannya bersemangat dari beliau, ala himayati tauhid, untuk menjaga tauhid, wa tajanibil ummah, dan menjauhkan umat, ma waqa'at fihi al umamu ad-dhalatu, dari apa yang telah terjatuh di dalamnya umat-umat yang telah sesat, minal ghuluwi fi kuburi anbiya'ihim, dari sikap berlebihan terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, hatta ala dzalika bihim ila syirki, sampai menghantarkan mereka ghulu pada kuburan nabi, menghantarkan kepada kesyirikan. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam menjadikan wa huwa fi siyaqil mauti, dan beliau dalam keadaan sakaratul maut wa muqasati syiddatin naz'i, wa muqasah, dan beliau menahan rasa sakit ketika sakaratul maut, yuhadziru ummatahu, beliau memperingatkan umatnya, alla yaghluwa fi qabrihi, supaya umatnya jangan hulu terhadap kuburan beliau. Fayattakhidhuhu masjidah, karena sikap hulu tersebut maka umatnya akan menjadikan kuburan beliau sebuah masjid, yusalluna ingdau, umat beliau akan sholat di sisi kuburan tersebut. Kama fa'alatil yahudu wan nasara, sebagaimana yang telah dilakukan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dalika, perbuatan tersebut, ma'a kuburi anbiya'ihim, terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Fasallallahu wasallam alaihi, dan semoga salawat dan salam Allah atas beliau. Laqad ballagha al-balagha al-mubin, beliau sungguh telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Orang-orang liberal mengatakan semua agama itu sama, orang-orang Yahudi dan Nasara juga berhak untuk masuk surga karena banyak jalan menuju Roma. Kira-kira jawabannya B? Mas Frendi, surat B, surat Al-Bayyinah.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama. Masyaallah. Ya, jawabannya surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka di neraka jahanam. Itu diantara jawabannya. Jadi tidak ada semua agama itu sama. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab anna fihi al-man'a min ibadatillah inda kuburil anbiya'i. Sesungguhnya dalam hadis tersebut al-man'a, ada larangan min ibadatillah, dari beribadah kepada Allah inda kuburil anbiya'i, di sisi kuburan para nabi, wattikhadhiha masajida, dan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid-masjid, li'anna yufdi ila syirki billah, karena yang demikian itu bisa menghantarkan kepada syirik. Pernah lihat apa enggak ikut ziarah niku, Mas Aris? Sunan Muria kan dekat. Piye? Tapi pernah ke makamnya, area pemakaman nih. Berarti tahu ritual apa saja yang ada di situ ya? Tahu ya? Ya seperti itu, baca Yasin, kirim-kirim doa. Jadi kuburan-kuburan tersebut dijadikan tempat untuk ibadah. Bukan rapopo ziarah. Awakmu ora seneng ziarah. Iya jawabane. Mas juga. Ziarah kok dilarang? Ya jawabannya piye? Lah kok nek ditakoki tanggane piye? Ziarah kok ora entuk? Ya iku ora ziarah, tapi ngalap berkah. Kalau sekedar ziarah tujuannya mengingat mati, kan setiap kampung ana kuburan. Rasa ado-ado ngentekno duit jutaan, awake kesel duit entek. Ora ziarah, ngalap berkah. Kalau hanya pengen sekedar berdoa, langsung saja minta kepada Allah, tidak usah jauh-jauh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat mengijabahi permintaan orang-orang yang meminta, jika orang tersebut meminta kepadaku. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Sudah ya tadi. Yang pertama, yang kedua, syiddatu ihtimamir Rasul alaihi salatu wassalam, perhatian yang sangat dari beliau alaihi salatu wassalam, wa tinaihi, sama iktina perhatian, bitauhid dengan at-tauhid, wa khaufihi, dan takutnya beliau ayu adzama kubruhu, dari diagungkannya kuburan beliau, li'anna dzalika yufdi ila syirki, karena yang demikian itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, jawazul la'nil yahudi wan nasara, bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, wa man fa'ala mithla fi'lihim, dan orang-orang yang melakukan semisal perbuatan mereka, minal bina'i alal kubur, yakni membangun di atas kuburan, wattikhadhiha masajida, dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Yang keempat, bayanul hikmah, penjelasan dari hikmah min dafnin nabi fi baitihi alaihi salatu wasallam, dari dikuburkannya beliau alaihi salatu wasallam di dalam rumah beliau, wa anna dzalika liman il iftinani bihi, yang demikian itu dilakukan untuk mencegah adanya fitnah dengan kuburan beliau. Yang terakhir, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarun,
Nabi itu manusia. Yajri berlaku alaihi atas beliau ma yajri alal bashar, apa saja yang berlaku atas manusia, minal mauti wa syiddatin naz', yakni beliau manusia bisa mati dan merasakan sakit ketika sakaratul maut. Wali Muslimin an Jundub ibni Abdullah, an Jundub ibni Abdullah, dari dalam riwayat Muslim dari Jundub ibni Abdullah qala sami'tu Nabiyya alaihi salatu wasalam. Sami'tu dhamir apa Mas Frendi? Sami'tu mustatir, ketok kok mustatir. Dhamir mutasil. Iya mutasil. Mutasil kan ana loro. Ana wira. Ana telu. Telu apa loro? Ana rafa, ana nasab, ana jar. Iki sing ndi? Dhamir mutasil. Rafa mutasil. Sesungguhnya aku mendengar Nabi alaihi salatu wasalam. Nah ini kalau tidak ada harokatnya kan bisa sami'ta. Ya ora? Nek sing ora iso maca neng. Nek diterjemahna bingung kok. Dari Jundub bin Abdillah berkata, sami'tan Nabi. Kamu mendengar Nabi. Loh, kan tidak nyambung kecuali ada tanda tanya di belakang. Sami'tan Nabi. Sami'ta, apakah engkau mendengar Nabi, kan itu mestinya. Sami'tu Nabiyya alaihi salatu wasalam, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasalam qabla ayyamuta bi khamsin, sebelum beliau wafat, meninggal 5 malam atau 5 tahun nanti ada. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, ini abrau ilallahi ayyakuna li minkum khalilun, sesungguhnya aku tidak mungkin menjadikan seorang khalil, kekasih dari salah seorang dari kalian selain Allah. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku seorang khalil, seorang kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim seorang kekasih. Ittakhadha butuh maf'ul berapa? 2. Walau kuntu muttahidan, seandainya saja aku menjadikan min ummati khalilan, seorang kekasih dari kalangan umatku, latakhatu Abu Bakrin khalilan, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattahiduna kubur anbiya'ihim masajida, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattahidul kubura masajida, tahuilah maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalika, karena sesungguhnya aku anhaakum melarang kalian dari yang demikian itu. Ya wes jelas toh, riwayat Imam Muslim, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid untuk tempat ibadah. At-Tarajim Jundub wa Jundub ibnu Abdullah ibnu Sufyan al-Bajali, dia adalah Jundub ibnu Abdullah ibnu Sufyan al-Bajali, sahabiyun masyhurun, sahabat yang terkenal. Mata ba'da sittin, beliau wafat setelah tahun 60 radhiyallahu anhu. Abu Bakrin wa Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah ibnu Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah ibnu Utsman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab At-Taimi
khalifatur Rasulillah alaihi salatu wasalam, pengganti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa afdalus sahabati bil ijma', seafdal-afdalnya sahabat secara ijma'. Mata sanata salasa asyara, beliau wafat tahun 13 Hijriah. Walau salasun wasittuna sanatan, 63 tahun radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, Mas Yoga? Karena itu bukan karena Isra dan Mi'raj. Saya tak ketahui karena beliau membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi. Benar lagi diperingati. Yora. Tuh. Kan 27 Rajab kata mereka. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kan Nabi diperjalankan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dalil bahwa Allah itu ada di atas, di langit. Lah nek Allah di mana-mana, masa Isra'e Mi'raj neng di nang Sidratul Muntaha. Ya nabine bingung malah di mana-mana kok Allah ketemune. Ya ora? Lah ya ora? Iya lah. Kemudian keutamaan Abu Bakar yang lain, Mas Aris. Ya, terus Mas Randy. Masya Allah, Abu Bakar termasuk orang yang dijamin masuk surga. Kira-kira nek awak dhewe dijamin masuk surga ngopi? Arek guyang-guyu terus melen. Salat sunah wis keri, posone keri, wis jaminan. Nek mereka ndak, itu mereka yang dijamin masuk surga. Mereka dijamin sama masuk surga tambah khusyuk, bukan tambah leha-leha. Bi khamsin ay khamsi layalin, yakni 5 malam. Wakilah khamsi sinin, ada yang dikatakan 5 tahun sebelum beliau wafat. Ini abra'u ay amtani'u wa unkiru, yakni aku tercegah dan aku mengingkari. Khalilan, Khalil wa al-mahbub ghayatal mahabbah. Khalil itu adalah al-mahbub, yang dicintai, ghayatal mahabbah, dengan puncak kecintaan. Bahasa Jawanya apa? Cintane pol. Ya bener. Al-mahbub ghayatal mahabbah. Ala harfu istiftahin wa tanbihin, huruf istiftah wa tanbih, peringatan. Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, yakni al-yahuda wan nasara, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Yatahiduna kubur anbiya'i masajida, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bisolati ingdaha, dengan solat di sisi kuburan tersebut. Wa ilaiha, dan menghadap kuburan tersebut. Wa bina'il masajid wal kibab alaiha, membangun masjid-masjid, kubah-kubah di atas kuburan tersebut. Al-mana al-jimaliyu lil hadits, mana secara umum dari hadis di atas. Yatahaddatsu alaihi salatu wasalam, beliau alaihi salatu wasalam berbicara kubaila wafatihi. Apa ini kubaila, Mas Yoga? Isim tasghir. Yakin Mas Aris? Mas Aris yakin ora isim tasghir? Ya, secara bentuknya. Lah terus secara asline carane membuat isim tasghir piye Mas Friendly? Carane wis tekan lupa.
Mas Aris, carane. Masya Allah. Nek Umar contohnya Umair. Qablu Ubail. Nah ini di taswir. Beliau alaihi salatu wasallam berbicara Qubaila wafatihi, dalam waktu dekat sebelum wafatnya, berarti bukan 5 tahun tapi 5 hari ya insyaallah. Ila umati, kepada umatnya, bihadisin muhimmin, dengan suatu hadis yang sangat penting. Fayukhbiru an makanatihi indallah, maka beliau mengabarkan tentang kedudukan beliau di sisi Allah. Wa anha balagot a'la darajatil mahabbah, sesungguhnya kedudukan beliau itu sampai pada kedudukan yang paling tinggi dalam masalah kecintaan. Kama nalaha abuhu Ibrahim alaihissalam, sebagaimana nalaha, sebagaimana yang telah dicapai bapak beliau derajat kecintaan tersebut, yakni Ibrahim alaihissalam. Walidzalika nafa ayakuna lahu khalilun ghairullah, dan oleh karena itu nafa, beliau menafikan ayakuna lahu khalilun ghairullah, beliau menafikan memiliki kekasih selain Allah. Li'anna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi, karena sesungguhnya hati beliau imtala'a, terpenuhi kecintaan kepada Allah, wa ta'zimihi, pengagungan kepadanya dan mengenalnya. Fala yattasi'u lihadin walau kana lahu khalilun minal khalqi lakana Abu Bakrin as-Siddiq, maka tidak ada tempat bagi seorang pun. Dan seandainya walau kana lahu khalilun, seandainya beliau memiliki seorang kekasih dari khalaq, dari makhluk, lakana Abu Bakrin as-Siddiq, tentunya kekasih tersebut adalah Abu Bakar as-Siddiq. Wa wa isyaratun, ini adalah suatu isyarah ila fadli Abi Bakrin, isyarat tentang keutamaan Abu Bakar, wastighlafihi min ba'dihi, dan juga sebagai pengganti beliau alaihi salatu wasallam setelah beliau wafat. Tsumma akhbara, kemudian beliau mengkabarkan an gulu bil yahudi wan nasara, dari sikap gulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara fi kuburi anbiya'ihim, terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Hatta sayyaruha, sampai mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sayyaruha, menjadikan kuburan-kuburan tersebut muta'abbadatin syirkiyatan, sebagai tempat-tempat ibadah yang syirkiyah. Wa naha ummatahu ayyaf'alu mithla fi'lihim, dan beliau melarang umatnya dari melakukan yang semisal perbuatan mereka. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab, anna fihi annaya an ittikhadil kuburi amkinatan lil ibadati, sesungguhnya dalam hadis di atas annaya ada larangan an ittikhadil kubur, dari menjadikan kuburan-kuburan amkinatan, sebagai suatu tempat lil ibadah, untuk beribadah. Jadi ibadah itu umum, bukan hanya sekedar sholat, baca Al-Quran ya termasuk ibadah. Tapi kenapa yang dibacakan surat Yasin terus, orang surat Al-Baqarah? Kenapa Mas? Karena di sampul belakang buku Yasin ada keutamaan-keutamaan nih. Pernah baca ora keutamaane? Nek maca udah dadi nang kepengin. Sapa sing ndek hajat maca surat Yasin, hajate terkabul. Nang dalile mbuh. Ana tulisane ngono dalile mbuh. Sing penting kan ana tulisane ngono. Sing maca wong awam lho, ora dadi kepencut ra. Lah engko nek terus ora terkabul, wegah maca surat Yasin. Li'anna wasilatun ila syirki, karena yang demikian itu adalah menghantarkan kepada kesyirikan. Kama tafalu al-yahud wan nasara, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi dan orang Nasara, wa ghairuhum min ahlil bid'ah, dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah.
Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas, annayu anittikhadil kuburi amkinatan lil ibadah. Larangan dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk ibadah. Yusalla indaha, salat di sisi kuburan tersebut, au ilaiha, atau menghadap kuburan tersebut. Wa yubana 'alaiha masajidu au kibabun, dan dibangun di atas kuburan tersebut masjid-masjid dan kubah-kubah. Khadharan minal wuqu'i fi syirki bisababi dzalika, sebagai bentuk peringatan dari terjatuh dalam kesyirikan dengan sebab perkara tersebut. Yang kedua, saddud dzara'i al-mufdiyati ila syirki, menutup pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, isbatul mahabbah lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalihi, penetapan sifat mahabbah. Allah itu memiliki sifat cinta, ala ma yaliku bijalalihi, sesuai yang layak baginya, bagi keagungan Allah. Jadi mahabbah bukan dimanakan iradatu sawab. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jangan dimanakan Allah iradatu sawab, ingin memberikan pahala untuk orang-orang yang berbuat ihsan, tapi ditetapkan mahabbah bagi Allah. Yang keempat, fadlul khalilaini, keutamaan dua kekasih, Muhammad wa Ibrahim alaihimassalam, yakni Muhammad dan Ibrahim alaihimassalam. Yang kelima, fadlu Abi Bakr as-Siddiq, keutamaan Abu Bakar as-Siddiq. Wa anna afdhalu ummah alal itlaq, dan beliau adalah seafdal-afdalnya umat secara mutlak. Yang terakhir, annau dalilun ala khilafati Abi Bakrin as-Siddiq, ini dalil atas kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.